Hari ini, izinkan aku berbagi sebuah kisah yang mungkin hanya bisa dipahami oleh mereka yang berada di sisi ini. Ada sebuah cinta yang akan menghampirimu. Cinta yang telah mengenalmu bahkan sebelum kau melangkah ke dalam perjalanan ini. Cinta yang telah dipilih dan dipersiapkan dengan penuh kasih, melewati waktu, rasa sakit, dan berkat-berkat yang akan datang. Aku teringat saat kau terbaring di malam yang sunyi, dengan mata yang berkaca-kaca, bertanya pada langit. Apakah akan ada seseorang yang benar-benar melihatku? Bukan hanya fisikku, bukan kesalahan-kesalahanku, tetapi jiwaku. Jawaban itu mungkin datang dalam keheningan yang begitu mendalam, seolah berteriak untuk didengar. Hari ini, aku ingin berbicara tentang orang yang Tuhan pilih untuk mencintaimu, tentang bagaimana cinta ini akan berbeda dari semua yang pernah kau alami. Kali ini, cinta ini bukan untuk menyakitimu, melainkan untuk menyembuhkanmu. Pernahkah kau mencintai seseorang yang tidak membalas cintamu? Aku tahu kau pernah, karena aku ada di sana. Aku melihat tanganmu yang menawarkan lebih dari yang bisa ditanggung oleh hatimu. Aku melihatmu memberikan dirimu sepenuhnya, meski tidak ada timbal balik. Setiap air mata yang kau teteskan telah membangun jalan bagi cinta baru ini untuk datang. Rasa sakit yang kau alami tidak sia-sia. Itu telah mempersiapkanmu dan juga orang yang akan datang. Orang ini juga harus kehilangan banyak hal untuk menemukanmu. Dia harus hancur berkeping-keping untuk memahami nilai sebuah jiwa yang utuh. Dia harus merasakan pahitnya penolakan, kebingungan, dan kesendirian. Karena hanya mereka yang merasakan sakit yang sebenarnya yang mampu mengenali cahaya dari kehadiran penyembuh. Dan kamu, sayangku, menyimpan cahaya itu, bahkan tanpa menyadarinya. Ingatkah kau saat kau berjanji untuk tidak pernah mencintai lagi? Saat kau bersumpah akan mengunci hatimu dan membuang kuncinya? Aku ada di sisimu, dan dalam diam, aku berbisik. Jangan menyerah, apa yang menjadi milikmu sedang dibentuk. Tuhan tidak melupakan janji yang diucapkan dengan ketulusan. Pilihan seseorang untuk mencintaimu bukanlah cinta biasa. Ini adalah cinta yang melihat melampaui apa yang terlihat oleh mata. Seseorang yang akan datang memahami jiwamu bahkan sebelum mendengar suaramu. Dia akan datang tanpa perlu kau menjelaskan dirimu, memandangmu dengan tenang, hormat, dan lembut, seolah berkata, "Aku tahu, aku juga menunggumu." Izinkan aku menceritakan bagaimana semuanya dimulai dari sisiku. Beberapa waktu lalu, kau terdiam, duduk di sudut harimu, berusaha bertahan dari rasa sakit yang tak terlihat oleh siapapun. Tuhan memandangmu seperti seorang ayah memandang anaknya yang terluka. Dia melihat apa yang tak dilihat oleh siapapun, mendengar teriakan yang kau redam dengan senyuman. Tepat pada saat itulah dia mulai mempersiapkan jawabannya, bukan dengan suara gaduh, tetapi dengan tujuan yang membutuhkan waktu. Tujuan menuntut penantian, dan penantian seringkali menyakitkan. Karena itu, kau melalui begitu banyak hal, merasakan begitu banyak ketiadaan. Sebelum pertemuan, ada pembelajaran. Sebelum cinta yang tepat, ada rasa sakit dari yang salah. Bukan untuk menghukummu, tetapi untuk memperkuatmu, agar ketika yang tepat datang, kau tahu bagaimana mengenalinya. Kau akan merasakannya, kedamaian yang belum pernah kau rasakan sebelumnya. Kau akan menyadari bahwa kau tidak perlu bersembunyi, tidak perlu mengecilkan diri, tidak perlu beradaptasi. Kau akan diterima apa adanya, dicintai sebagaimana mestinya, dengan mata, tangan, dan hati. Ketika pertemuan itu terjadi, dan itu lebih dekat daripada yang kau bayangkan, kau akan mengerti mengapa semuanya harus terjadi seperti itu. Setiap penantian, setiap penolakan, setiap pintu yang tertutup, karena jika salah satu dari cerita itu berhasil, kau tidak akan bebas untuk menjalani cerita yang akan datang. Dan tidak, itu tidak akan datang seperti yang kau pikirkan. Itu tidak akan seperti di film. Itu akan lebih baik. Itu akan nyata. Mungkin kalian akan bertemu di momen yang biasa, sebuah toko roti, sebuah bis, atau pertemuan yang tak terduga. Tetapi satu hal yang pasti, ketika cinta itu menyentuh duniamu, ia akan menenangkan segala hal yang sebelumnya menyiksamu. Ia akan membisukan rasa takutmu, mengembalikan imanmu pada dirimu sendiri, pada kehidupan,
dan pada cinta. Sebelum kau berpikir bahwa kau tidak pantas menerimanya, izinkan aku mengatakannya dengan seluruh kekuatan surga. Kau pantas. Ya, kau selalu pantas. Masalahnya adalah, tak seorang pun pernah mengatakannya kepadamu dengan ketulusan sebelumnya. Tapi aku di sini sekarang untuk mengingatkanmu. Kau pantas mendapatkan cinta yang tetap ada ketika semuanya menjadi sulit. Cinta yang menggenggam tanganmu ketika tanah terasa hilang di bawah kakimu, yang menatap matamu dan berkata, "Aku tidak akan pergi." Karena cinta sejati tidak membuatmu ragu. Ia memberimu kepastian. Ia dibangun dengan pilihan-pilihan harian, dengan rasa hormat, dengan kejujuran. Dan cinta itu sedang datang, tetapi sebelumnya, kau perlu membuka diri. Kau perlu berhenti bersembunyi di balik rasa sakit, berhenti berpura-pura bahwa kau tidak merindukan cinta, bahwa kau tidak ingin dicintai, bahwa kau tidak peduli lagi. Karena berpura-pura tidak melindungimu, ia mengisolasi. Kau tidak terlahir untuk hidup sendiri. Kau dibentuk untuk terhubung, untuk berdetak bersama, untuk berbagi. Jadi, jika aku boleh meminta satu hal, izinkanlah dirimu, bukan kepada orang lain, tetapi kepada dirimu sendiri. Izinkanlah dirimu ditemukan, dipandang dengan kelembutan, meruntuhkan tembok yang telah kau bangun. Karena ada seseorang yang sedang mendekat, dan orang itu diutus oleh Tuhan yang tidak pernah salah. Kau akan terkejut dengan siapa Tuhan memilih untuk mencintaimu, karena cinta ini bukan untuk melengkapi, melainkan untuk menambah. Bukan untuk mengambil kebebasanmu, melainkan untuk berjalan di sisimu. Dan yang terpenting, ia datang untuk mengingatkanmu bahwa kau layak untuk dicintai dengan ketulusan, intensitas, dan ketetapan. Cinta itu akan menemukanmu, dan ketika ditemukan, kau akan tahu. Tahukah kau apa yang paling membuatku terharu? Melihat setiap detak jantungmu, menyadari bahwa bahkan setelah semua yang melukaimu, kau masih menyimpan secercah iman. Iman yang bersikeras untuk memberi perintah. Mungkin kau bahkan tidak menyadarinya, tetapi nyala api ini telah menjadi penuntunmu di hari-hari gelap. Dialah yang membuatmu bangun dari tempat tidur, bahkan ketika segalanya dalam dirimu berteriak untuk tetap tinggal. Dialah yang membuatmu tetap baik hati, bahkan setelah diperlakukan dengan dingin. Iman ini, sekecil apapun, menopang jembatan yang menghubungkan sekarang dengan apa yang akan datang. Dan aku tahu bahwa waktu terasa kejam. Setiap kali kau berpikir kau akhirnya akan mengalami sesuatu yang indah, hal sebaliknya terjadi. Orang-orang yang berjanji tetapi tidak menepati janji, pesan yang hilang, kasih sayang yang memudar, hubungan yang dimulai dengan api dan berakhir dengan keheningan. Aku tahu ini melelahkan, membuat kita bertanya-tanya apakah masih layak untuk menunggu, meragukan apa itu cinta sejati. Tetapi dengarkan, cinta sejati tidak hilang, tidak menyerah, tidak menjadi asap. Cinta yang dipilih Tuhan untukmu tidak terbuat dari janji-janji kosong. Itu adalah tindakan, perhatian, kehadiran. Izinkan aku memberitahumu sesuatu yang belum pernah dikatakan orang kepadamu dari surga. Ketika Tuhan memilihmu untuk menjalani cinta ini, Dia juga mengetahui trauma, beban, dan luka-luka yang terbuka. Dan meskipun begitu, Dia memilih seseorang yang akan mencintaimu justru karena itu. Seseorang yang tidak akan menghakimimu karena kau patah, tetapi akan duduk di sampingmu dan dengan penuh kasih membantu merekatkan setiap bagian kembali. Orang ini datang bukan untuk menyelamatkanmu, tetapi untuk berjalan bersamamu. Bukan untuk mengisi kekosonganmu, tetapi untuk meluap bersamamu. Kau tahu perasaan yang kadang-kadang membuatmu merasa tidak ada yang benar-benar melihatmu? Bahwa semua orang hanya melihat permukaan dan tidak menyelami kedalaman jiwamu? Rasa sakit yang kau rasakan ketika menyadari bahwa kau selalu memberi lebih dari yang kau terima, kesepian itu, bahkan ketika dikelilingi oleh orang-orang. Maka orang yang telah dipersiapkan Tuhan ini akan melihatmu, melihat semuanya, bahkan apa yang kau sembunyikan. Dia akan melihat nuansa keheninganmu, mengerti ketika kau mengatakan kau baik-baik saja, tetapi sebenarnya tidak. Dia akan menyadari kelelahanmu, meskipun kau mencoba tersenyum. Kebenaran memiliki kepekaan, kehadiran, dan penyerahan. Di antara kita,
Bukankah kau sudah lelah menyerahkan segalanya kepada orang yang hanya hadir separuh hati? Mencintai dengan sepenuh hati. Orang yang hanya hidup dalam ketidakpastian? Aku melihatmu dalam hubungan-hubungan di mana kau harus meniadakan dirimu agar bisa diterima. Aku melihatmu menahan esensi jiwamu agar tidak mengganggu. Aku melihatmu menerima lebih sedikit dari yang pantas kau dapatkan, hanya agar tidak sendirian.